Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an di dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau berkata, di dalam hati manusia terdapat dua ajakan. Pertama, ajakan malaikat. Ajakan malaikat itu mengajak kepada kebaikan dan membenarkan kepada yang benar. Dan kedua, ajakan musuh. Ajakan musuh itu mengajak kepada kejahatan, mengingkari kebenaran, dan melarang kepada kebajikan. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, sesungguhnya kedua ajakan itu adalah kemauan yang selalu mengitari hati manusia. Kemauan dari Allah dan dari musuh. Hanya dengan sebab rahmat Allah, seorang hamba mampu mengontrol kemauan-kemauannya tersebut. Oleh karena itu, apa-apa yang datang dari Allah hendaknya dipegang oleh manusia dengan erat-erat, dan apa yang datangnya daripada musuh dilawannya kuat-kuat. Firman Allah, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Bisikan itu mencengkram hati manusia. Apabila manusia berzikir kepada Allah, maka setan itu akan melepaskan cengkramannya. Namun apabila manusia kembali lupa, maka setan itu akan kembali mencengkram hatinya. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berkata bahwa di dalam hati ada 6 bisikan. Pertama, bisikan syahwat. Kedua, bisikan setan. Ketiga, bisikan ruh. Keempat, bisikan malaikat. Kelima, bisikan akal. Dan keenam, bisikan keyakinan. Pertama, bisikan nafsu syahwat. Bisikan nafsu syahwat adalah bisikan yang secara kudrati tercipta untuk memerintah manusia mengerjakan kejelekan dan memperturutkan hawa nafsunya. Kedua, bisikan setan. Bisikan setan itu adalah perintah agar manusia menjadi kafir dan musyrik, menyekutukan Allah, berkeluh kesah, ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cenderung berbuat maksiat, menunda-nunda taubat, dan apa saja yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi hancur, baik di dunia maupun di akhirat. Ajakan setan ini adalah ajakan paling tercela dari jenis ajakan jelek tersebut. Ketiga, bisikan ruh. Bisikan ruh adalah bisikan yang mengajak manusia mengikuti kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada apa saja yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan keselamatan dan kemuliaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ajakan ini adalah dari jenis ajakan yang baik dan terpuji. Keempat, bisikan malaikat. Bisikan malaikat sama dengan seperti bisikan ruh, mengajak manusia mengikuti kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan, dan juga kepada apa saja yang menyebabkan keselamatan dan kemuliaan. Kelima, bisikan akal. Bisikan akal adalah bisikan yang cenderung mengarahkan pada ajakan bisikan setan dan ruh atau malaikat. Dengan bisikan akal, terkadang manusia mengikuti nafsu dan setan, maka manusia terjerumus kepada perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa. Dan terkadang manusia mengikuti bisikan ruh dan malaikat, maka manusia beramal soleh dan mendapatkan pahala. Itulah hikmah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupan manusia dengan akalnya, supaya manusia mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidup yang dikehendaki. Namun kemudian manusia juga harus mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan kejahatan dengan siksa dan neraka, dan menerima balasan dari amal soleh dengan pahala dan surganya. Keenam, bisikan keyakinan. Bisikan yakin adalah nur iman dan buah ilmu dan amal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipilihkan oleh Allah. Ia berikan khusus hanya kepada para kekasihnya dari para nabi, asy-syidik, asy-syuhada, dan para wali-walinya. Bisikan yakin itu berupa ajakan yang selalu terbit dari dalam hati untuk mengikuti kebenaran, walau seorang hamba itu sedang dalam lemah wiridnya. Bisikan yakin itu tidak akan sampai kepada siapapun kecuali terlebih dahulu manusia menguasai 3 hal. Pertama, ilmu laduni.
Kedua, akhbarul ghuyub atau kabar dari yang gaib. Ketiga, asrarul umur, rahasia segala urusan. Bisikan yakin itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dicintainya, dikehendakinya, dan dipilihnya, yaitu orang-orang yang telah mampu fana di hadapannya, yang telah mampu gaib dari lahirnya, yang telah berhasil memindahkan ibadah lahir menjadi ibadah batin, baik terhadap ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Orang-orang yang telah berhasil menjaga batinnya untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menterbiah mereka sebagaimana yang telah dinyatakan dengan firman-Nya. Sesungguhnya waliku adalah Allah, dan Dia menterbiah kepada orang-orang yang soleh. Orang tersebut dipelihara dan dicukupi dengan sebab-sebab yang dapat menyampaikan kepada keriduannya, dan dijaga serta dilindungi dari sebab-sebab yang dapat menjebak kepada kemurkaannya. Orang yang setiap saat ilmunya selalu bertambah, yaitu ketika terjadi pengosongan alam pikirnya, maka yang masuk ke dalam bilik akalnya hanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang makrifatnya semakin hari semakin kuat, nurnya semakin memancar. Orang yang selalu dekat dengan yang dicintainya dan yang disembahnya. Dia berada di dalam kenikmatan yang tiada henti, di dalam kesenangan yang tiada putus, dan kebahagiaan yang tiada habis. Surga baginya adalah apa yang ada di dalam hatinya. Ketika ketetapan ajal kematiannya tiba, disebabkan karena masa baktinya di dunia fana telah selesai, maka untuk dipindahkan ke dunia baqo, mereka akan diberangkatkan dengan sebaik-baiknya perjalanan. Seperti perjalanan seorang pengantin dari kamar yang sempit ke rumah yang luas, dari kehinaan kepada kemuliaan. Dunia baginya adalah surga, dan akhirat adalah cita-cita selama-lamanya. Mereka akan memandang wajahnya yang mulia secara langsung tanpa penghalang yang merintanginya. Nafsu dan ruh adalah dua tempat bagi syaitan dan malaikat. Keadaannya seperti pesawat penerima yang setiap saat siap menerima sinyal yang dipancarkan oleh dua makhluk tersebut. Malaikat menyampaikan dorongan ketakwaan di dalam ruh, dan syaitan menyampaikan ajakan kefujuran di dalam nafsunya. Oleh karena itu, nafsu selalu mengajak hati manusia untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan fujur. Di antara keduanya ada akal dan hawa. Dengan keduanya, supaya terjadi proses hikmah dari rahasia kehendak dan keputusan Allah yang azaliyah, yaitu supaya ada pertolongan bagi manusia untuk berbuat kebaikan dan dorongan untuk berbuat kejelekan. Kemudian akal menjalankan fungsinya, memilih, menindaklanjuti pertolongan dan menghindari ajakan kejelekan. Dengan itu, supaya tidak terbuka peluang bagi hawa untuk menindaklanjuti kehendak nafsu dan syaitan. Sedangkan di dalam hati ada dua pancaran nur, nur ilmu dan nur iman. Itulah yang dinamakan yakin. Semua indera tersebut merupakan alat-alat atau anggota masyarakat hati. Hati bagaikan seorang raja terhadap bala tentaranya. Maka hati harus selalu mampu mengaturnya dengan aturan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.